Iman itu kenapa kita belum bisa merasakan? Karena bungkusnya iman itu belum kita buka. Ada orang iklan es krim sangat manis, sangat nikmat. Sampean tumbas es krim, sampean mood kalih plastike. Manisnya terasa atau tidak? Nggak terasa. Manisnya nggak terasa. Akhirnya marah-marah. Bakul es krim beliduan. Yang jualan es krim bohong. Mana katanya manis. Semua orang tertawa dengan dia. Bapak sampean itu keliru. Jenengan buka atau bungkusnya. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan berkali-kali suatu kaum yang mana kaum tersebut dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jejak-jejak mereka, langkah-langkah mereka akan diikuti oleh kita semuanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Sungguh kalian semua wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian semua akan mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena kita ini ada miripnya dengan mereka, nasihat yang Allah berikan kepada mereka juga sangat-sangat penting kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Hadirin yang mulia, kaum tersebut adalah satu kaum
yang telah lama kenal dengan agama. Kaum tersebut adalah satu kaum yang mana para nabi, para rasul paling banyak Allah munculkan dari kalangan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa kepada mereka. Saking lamanya mereka kenal dengan agama. Saking banyaknya para nabi, para rasul muncul dari kalangan mereka. Akhirnya mereka ini memiliki satu penyakit. Apa itu penyakitnya? Penyakitnya lupa terhadap nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Wahai bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kalian semua terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Hadirin yang mulia, kita ini juga manusia-manusia yang mulai lahir di dunia, lahirnya di dalam keluarga Islam. Beragama Islam sudah lama. Ningali tiang sholat mulai alit sampai sakniki. Ningali tiang ngaji mulai alit sampai sakniki. Hadirin yang mulia, orang yang sudah lama beragama, hari-harinya melihat orang mengamalkan agama, ini kalau enggak hati-hati muncul penyakit yang sama dengan penyakitnya Bani Israil. Napa niku penyakitnya? Tidak terasa kalau agama ini adalah nikmat Allah. Tidak terasa kalau iman ini adalah pemberian Allah, anugerah Allah terbesar kepada dia. Hadirin yang mulia, ketika seorang manusia dia tidak mensyukuri nikmat iman, dia tidak mensyukuri agama yang Allah berikan kepada dia, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nikmat agama terasa biasa bagi dia. Yang membuat dia senyum bukan ketika dia bisa sholat. Yang membuat dia bangga bukan ketika anaknya hafid Quran. Yang membuat dia riang gembira bukan ketika Allah gunakan dia di dalam amal agama. Tapi yang membuat dia senyum kalau dagangannya laris. Dia senyum kalau anaknya jadi orang terpandang di masyarakat. Dia bangganya kalau anaknya jadi pejabat. Dia bangga kalau anaknya menjadi orang yang kaya raya. Ini berarti tandanya orang sudah mulai tidak syukur kepada agama. Hadirin yang mulia, ketika orang mulai tidak syukur kepada agama, agama terasa biasa. Setelah agama terasa biasa, lama-lama agama terasa beban dalam hidupnya.
Salat niku krasa abot. Nek salat tarawih niku dipadosi sing rukuke kali sujude mboten enten mandeke. Salatnya semakin sedikit, jamaahnya semakin banyak. Salatnya semakin cepat, jamaahnya semakin banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Wah, cocok nih. Tapi nek imame kok macane rada dawa dipisoi. Ini imam baru belajar sholat. Setelah mencaci imamnya, mengeluarkan dalil pula. Zaman Nabi itu Pak, yang dimarahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sholatnya terlalu lama imamnya. Zaman Nabi nggak ada orang sholat cepat dimarahi, itu nggak ada. Nah, ngeten iki ngalamat ya, Pak. Ngalamat agama sudah menjadi beban dalam hidupnya. Hadirin yang mulia, kalau agama sudah menjadi beban dalam hidupnya, maka orang tadi akan mengamalkan agama sekenanya, sak kenee, sak geleme. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Orang itu kalau sudah mulai tidak bersyukur kepada agama, agama sudah terasa menjadi beban, lanjutannya bagaimana? Generasi setelahnya menjadi adha'us shalah, salat itu disia-siakan. Ketika azan dikumandangkan, "Kang, ayo salat ke masjid." Waktu salat panjang kok. Waktu sholat panjang isya itu waktunya itu sampai menjelang subuh. Nanti saya tidur dulu, bangun-bangun jam 3:30 ini juga masih bisa. Sholatnya disia-sia nih, dipepet-pepet nih waktale. Kadang-kadang naudzubillah sholatnya di luar waktunya. Sholat subuh nanti yang Jawa-Jawa mepe kunut. Ketika matahari sudah terang benderang, sudah panas terik matahari, ternyata masih ada orang doa di tengah-tengah sholat. Allahumma hdina fi man hadait. Masya Allah. Ini namanya adha'us shalah. Agama disia-siakne, dilampahi sak kenee, dilampahi sak geleme. Daftarnya hurut 3 hari. Kelihatan di masjid ketika tengah malam. Sebelum subuh sudah menghilang. Lumayan toh Pak, daripada enggak sama sekali. Lah kalau daripada nggih repot. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam majelis yang mulia ini, marilah kita resapi kembali, renungi kembali, rasakan kembali akan pemberian Allah terbesar kepada kita. Tidak ada anugerah yang lebih besar kepada kita semua, melebihi tertancapnya iman kepada Allah. La ilaha illallah. Niki iman niki perkara yang luar biasa, Pak. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena iman ini Allah berikan kepada orang yang dipilih oleh Allah. Mboten peh jenengan ganteng diparingi iman, mboten. Nyatanya kita diberi iman tapi wajahnya kan pas-pasan saja. Bukan karena kita kaya kemudian diberi iman, tidak. Fir'aun sangat kaya raya, Namrud sangat kaya raya, tapi Allah tidak memberikan iman kepada dia.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kuatnya akhirnya kita diberi iman, tidak. Nyatanya punggungnya ini untuk dengar bayan agak lama enggak kuat. Semulat mulet mawon. Nek mun kesel mulet langsung didungkrungne tilem-tilem tangi-tangi taskil. Masya Allah. Jadi kita ini makhluk-makhluk yang lemah. Tambah tampak lemahnya ketika taskil. Masya Allah. Niku ngangkat tangan kayak ngangkat gunung rasanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah memberikan iman. Karena Allah pengen saja. Bimahdihtiari. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan iman kepada orang karena Allah pengen dan Allah memilih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, Masya Allah, ada orang yang gagah, besar, ganteng, tampan, punya jabatan tinggi, Allah nggak beriman. Ada orang yang ngantuan, watuk, gampang masuk angin. Sudah gampang masuk angin masih nekat pulang malam nggak itikaf, Masya Allah. Ngeten niku lho kalih Gusti Allah diparingi iman hadirin malah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu harus kita syukuri dengan sebetul-betulnya. Insyaallah hadirin mulia. Orang itu kalau punya iman hadirin yang mulia, asalkan imannya dibawa mati, itu artinya dia ini adalah penduduk surga yang sedang duduk di terangkil hadirin yang mulia. Niki widodari niku sampun sami ngincengi jenengan, Pak. Ini calon bojo ki ngantuk ora bayan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau punya iman, Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan dia uangnya banyak. Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan kepada orang yang beriman rumahnya jadi mewah. Allah tidak menjanjikan orang-orang yang ada iman dia akan menjadi orang-orang yang terkenal, tidak. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman sesuatu yang enggak bisa dibeli. Kalau dunia ini mobil mahal, sementing wonten duwike saged. Rumah mahal, yang penting ada uangnya, bisa. Jabatan bisa atau tidak? Enggak tahu saya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ada satu perkara. Kalau Allah memberikan iman kepada kita, perkara itu Allah hadiahkan kepada kita. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia yang indah bukan rumahnya. Yang indah bukan istrinya. Yang indah bukan anaknya, yang indah kehidupannya. Itu yang niku nek kalih Gusti Allah niku diparingi iman. Uripe niku didamel indah. Dibikin tenang. Dibikin ayem oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang mulia, walaupun utangnya banyak. Jenengan gak ada utang lho, Pak. Tinggal nang wajah ini. Nek nggih sakit guyu. Utangnya banyak. Ini yang datang ke sini juga tidak semua istrinya setuju. Ada sing garwani merengut ra karo-karuan. Hadirin yang mulia, tapi kita bisa duduk dengan tenang. Bisa sakinah. Bisa tidur dengan duduk. Wah, itu luar biasa, Pak. Sekarang tuh orang berusaha bagaimana tidur dengan nyenyak. Sampai ada jual bantal yang menyenyakkan tidur. And then tiang adol kasur yang membuat orang nyenyak. And then tiang bakul obat tidur. Duduk di markas enggak perlu obat, sudah tertidur.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian dari hidup yang indah tadi. Masalah kathah tesih saged angkler dileme. Masya Allah. Makanya kita niki diparingi iman, kedah syukur saestu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang komplain. Pak, kehebatan iman itu kok enggak saya rasakan. Sampai yang tadi cerita hidupnya akan indah. Saya panjenengan tadi cerita hidupnya akan tenang. Nah nyatane kula niki ruwet terus mboten rampung iki. Nyatanya saya itu pusing terus. Nyatanya saya ini rasanya dalam hidup itu kurang terus. Berarti iman itu tidak seperti yang sampeyan ceritakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman itu kenapa kita belum bisa merasakan? Karena bungkusnya iman itu belum kita buka, hadirin yang mulia. Ada orang iklan es krim sangat manis, sangat nikmat. Sampean tumbas es krim, sampean mood kalih plastike. Manisnya terasa atau tidak, hadirin mulia? Enggak terasa. Manisnya enggak terasa. Akhirnya marah-marah. Bakul es krim beliduan. Yang jualan es krim bohong. Mana katanya manis. Semua orang tertawa dengan dia. Pak, sampean niku kleru. Jenengan buka atau bungkusnya. Kalau bungkusnya belum dibuka, maka manisnya es krim enggak akan pernah kita rasakan. Begitu juga hadirin yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah." Ada 3 syarat yang mana selagi syarat itu belum ditunaikan, maka iman wujud tapi enggak ada rasanya. Ya seperti kita ini sekarang. Kita ini sudah punya iman. Ya kayak es krim mau, tapi itu saya dibungkus. Akhirnya bendino niku sambat mau. Saya masih kurang, saya enggak pernah manis, hidup saya enggak pernah tenang. Melihat istri sumpek, lihat anak sumpek. Sama Pak, anaknya juga sumpek lihat sampean. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nopo syarate ben iman niku saged dirasakne nikmate. Man radiya billahi rabba. Kunci yang pertama kalau iman itu pengen dirasakan manisnya. Iman pengen dirasakan nikmatnya. Iman pengen dirasakan kelezatannya. Sing pertama kali man radiya billahi rabba, orang yang beriman tadi harus puas diatur oleh Allah. Harus puas punya Tuhan Allah. Harus puas dipelihara oleh Allah. Nah ini gimana? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di dunia ini sudah punya iman, sudah iman kepada Allah. Tapi niku ditata kali Gusti Allah niku mboten patek manggon. Dipapakne kali Gusti Allah itu masih ada rasa enggak terimanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari-hari kerja keras, macul teng sawah sampai mun kaya tiyang rukuk terus. Tapi omahe gubuk, montore mboten lunas-lunas. Terus ningali tanggane bakulane lancar gitu.
Anake sehat-sehat, bojone ayu, omahe ombo. Pripun Mbak sampean? Sumpek napa mboten? Kadang-kadang tiyang niku ningali tanggane malah sumpek. Akhire sing diprotesnya Gusti Allah. Duh Gusti, kula niki mun kula rewangi 4 wulan. Khurut fisabilillah. Sudah saya ewangi. Salat 5 waktu di masjid. Lah kok saya enggak sugih-sugih toh Gusti? Lah itu yang teman saya, gabate salat kok. Mobilnya mewah, duitnya banyak. Ngene iki, Pak. Ngene iki. Ya inilah yang menjadikan kita belum merasakan lezatnya iman ya ini. Mboten mapan ditata kalih Gusti Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita ini ridho dengan Allah? Ridho dengan keputusan Allah. Ridho dengan pengaturan Allah. Ridho dipelihara oleh Allah. Dijadikan apa saja ridho. Gimana caranya? Kalau kita punya pemahaman Allah Maha Tahu, Allah Maha Sayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang pergi ke dokter. 2 orang. Yang pertama dikasih tahu sama dokter, "Pak, sampean itu sakit TBC. Jantungnya juga kena. Darah tinggi, berpotensi stroke. Maka karena penyakit Bapak itu banyak, sampean sehari harus minum 20 pil." Kemudian setelah pasien pertama pergi, kita dicek. Sampean tuh enggak sakit, Pak. Sampean tuh kurang duit mawon. Pun pele niki vitamin sehari 1. Jenengan dikasih dokter 1 pil, terima napa mboten, Pak? Terima apa tidak? Terima. Enggak mungkin protes, Pak. Loh teman saya tadi pilnya dikasih 20 loh. Masa saya cuma 1? Betul enten, Pak? Enggak ada orang seperti itu. Ketika dikasih pil sedikit malah suwun, alhamdulillah, berarti saya ini orang sehat walafiat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dunia itu ya kayak obat itu. Kalau kita itu dikasih obat sedikit sama Allah, itu mungkin karena imannya masih sehat, Pak. Mungkin Pak. Atau malah saking nemennya akhirnya diparingi sekedhik. Yang dikasih banyak itu ya supaya masuk surganya agak belakangan. Karena dikatakan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, orang kaya dengan orang miskin masuk surganya beda 500 tahun. Makanya kok kita niku duwe pas-pasan, dagang mboten payu, kudune matur suwun kepada alhamdulillah Gusti, jenengan dadekne kula melarat, niki artine kula mlebune swarga cepet. Pripun, Pak? Insyaallah dimana? Jadi orang itu kalau memahami Allah Maha sayang kepada dia, Allah Maha mengetahui tentang apa yang dia perlukan, melebihi yang dia pahami oleh perasaannya sendiri, maka dikasih apa saja oleh Allah, dia syukur. Dijadikan jomblo oleh Allah. Nah, kadang-kadang enten tiyang nu sudah wajahnya ganteng, duwe ngenten ngelamar sinten man mboten payu-payu. Ngenten niku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang juga gerundel kepada Allah, ya Allah, itulah hambamu yang wanita lo banyak. Kok enggak ada tuh yang engkau cantolkan kepada saya satu saja? Hadirin yang mulia, itu mungkin ada hikmahnya. Kita ini orang buruk, maka oleh Allah enggak ditemukan jodoh. Biar orang-orang buruk di dunia tidak tambah banyak. Mana sing beling sampeyan setunggal udutan. Sanake 10 udut kabeh nih. Mbulek-mbulekin donya niku. Makane sing jomblo niki syukur niku.
Alhamdulillah, berarti ini sepertinya saya harus perbaikan diri biar nanti kalau lahir anak itu tidak mengotor-ngotori dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Dijadikan oleh Allah punya istri yang cantik. Nah niku memahami penak nih, Pak. Masya Allah, alhamdulillah Allah kasih saya istri yang cantik itu supaya saya lebih mudah menundukkan pandangan. Dan sing elek pripun, Pak? Nah, kalau yang jelek, nggih saged syukur mawon. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih saya istri yang jelek, hitam, ngamuan pisan. Akhirnya ditaskil 4 bulan tuh enteng. Ditinggal lama-lama itu enggak khawatir. Enggak akan ada yang ngrusoi. Lah ngene niku, Pak. Jadi yang niku nek wis ridho teng Gusti Allah, memahami Allah Maha Sayang, Allah Maha Mengetahui, wis dadi napa mon seneng. Di depan seneng, di belakang seneng, sugih seneng, melarat seneng, jomblo seneng, payu rabi seneng. Bahkan sampai ada ulama, wali-wali Allah zaman dulu tuh kalau sakit itu nggak berani doa minta sembuh. Ketika ditanya, Syekh, kenapa engkau itu nggak doa minta sembuh sama Allah? Maka ulama tadi mengatakan, lawang saya itu yang ngasih sakit Allah. Lah kalau saya itu minta sembuh itu kan berarti seakan-akan saya itu memprotes keputusan Allah. Sebenarnya selorone dinikmati ae sing ndadekne Gusti Allah. Pripun atine amun. Insyaallah dimana? Belajar ridho. Yang niku nek ridho akhirnya ngraosne lezate iman. Lah orang tuh kalau sudah merasakan lezatnya iman, Masya Allah, hidup di dunia itu nikmat. Semoga termasuk kita semuanya. Wabil Islami dina, nomor kalihipun orang itu akan bisa merasakan lezatnya iman kalau dia itu ridho dengan Islam sebagai agamanya. Bangga jadi orang Islam tuh bangga. Ini penting lah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita ini KTP ini Islam. Tapi kita ini mboten patek marem dengan keislaman kita. Akhirnya apa hadirin yang mulia? Akhirnya kita ini pikirannya ikut-ikutan orang kafir. Pikirannya ikut-ikutan orang yang tidak beriman kepada Allah. Lebih parah lagi perasaannya iman itu kuno. Islam niku kuno. Ilmu zaman onta. Tetapi kalau yang kafir itu loh keren, modern, masa depan, Masya Allah. Ini ki Pak, sing ndadekne urip ruwet ini ki. Kita ini enggak bangga dengan Islam. Maka hadirin yang mulia, kita dengan segala aturannya Islam kudu ridho, kudu marah. Insyaallah dimulai. Hadirin yang mulia, Islam itu nek gampangane ngomong nu kados buku perawatan sepeda motor. Sampean beli sepeda motor Honda di dealer, maka dikasih buku panduan servis. Setiap 5.000 km ganti oli. Kecepatan maksimal 100. Bannya diganti berapa bulan sekali, berapa tahun sekali. Maka ada orang mengatakan, sopo tuh dealer pengen kakian badi. Pokoknya motor sudah saya beli, ya saya nikmati sendiri sak senengku. Akhirnya motornya mboten nate diganti oli, gas terus. Akhirnya bane motor halus mboten diganti, aku tuku entek-entek nih. Akhirnya nopo mesinnya brodol, bane meledos, tiangnya mati. Meledos tengah-tengah banter ya mati, Pak. Hadirin yang muliakan Allah SWT. Begitu juga kalau kita itu melihat aturan Islam, kadang-kadang itu seperti memberatkan. Orang Islam dadak kon tundukkan pandangan,
Api-api masuk gak diingeti. Perempuan-perempuan suruh tutup pakai cadar, tutup auratnya. Apa-apaan itu? Itu namanya menghalangi kebebasan manusia. Hadirin yang mulia, padahal Allah Subhanahu wa taala itu membuat seperti itu biar kita itu tenang hidupnya. Karena kalau sampai yang di jalan diingeti semua. Yang di TV diingeti, di iklan diingeti. Ayu-ayu nih tong iklan mung disiapne. Lah mulai-mulai ningali garwane kadang ndruwo. Akhire niku ningali bojo kudu ngamuk mawon. Lah sing estri nggih sami, delokane tiyang Korea ganteng-ganteng putih-putih. Delok sing lanang irunge pesek. Kulite mengkilat. Langsung senep, akhirnya bendinten acarane geger. Makanya tiyang niku Masya Allah, nek ngertos kehebatan Islam, maka dia akan puas 100% dengan aturannya Allah, aturan agama Islam ini. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wabil islami dina wa bi Muhammadir rasulah. Orang itu akan merasakan lezatnya iman. Syaratnya yang ketiga, kalau puas punya pimpinan, puas punya idola, puas punya kekasih yang termulia, makhluknya Allah yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki nggih termasuk penyebabnya kita ruwet teng donya ngene iki, Pak. Mboten patek marem kalih Kanjeng Nabi. Akhire ngakune santri mondok pirang-pirang tahun. Cekelane hadis Piala Dunia enggak ketinggalan. Masya Allah. Mun ustaz-ustaz statusnya sing menang negara iki, sing menang negara iki. Masya Allah. Ini jane nabi ini sapa sampai gumen. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya kekasih yang terhebat. Pondok. Nabi itu dilihat dari sudut pandang manapun, beliau adalah manusia yang paling sempurna. Kalau kita mengidolakan orang dari segi ketampanannya, tidak ada seorang pun yang ketampanannya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku saking gantenge niku kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Setiap rumah yang Nabi ada di dalamnya sudah enggak perlu lagi dengan sinar matahari. Enggak perlu lagi dengan lampu, hadirin yang mulia. Ini sampeyan sudah diterang benerang lampune markas kuwatah terus mboten ketinggal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah baginda Nabi. Wajahnya begitu tampan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keringatnya saja wangi, Pak. Nah, kalau kita itu minyak wangi disemprotkan kepada kita jadi bau keringat. Betul. Sak kondang-kondange tiyang teng donya, sak ganteng-gantenge, panggah mboten adus, tidak mandi 3 hari baunya enggak karu-karuan. Itu baru wajahnya, kulitnya, gagahnya. Masya Allah, Rasulullah SAW itu istimewa. Beliau itu kalau berjalan dengan orang yang sangat tinggi, maka beliau tidak kalah tinggi dengan orang yang tinggi. Kalau berjalan dengan orang yang pendek, beliau juga menyesuaikan. Akhirnya sing pendek mboten patek isin. Akhirnya Kanjeng Nabi itu saya patut kan. Masya Allah, luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW kalau dipanggil, maka beliau itu nolehnya sekalian badannya. Kadang-kadang kita dipanggil, Kang, hei. Jangan gini dong. Nabi itu kalau dipanggil nolehnya sak badan-badannya. Saking baiknya akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW, orang tua disayangi, anak muda disayangi, sampai anak kecil pun dipikirkan. Anak kecil diajak ngobrol deh baginda Nabi. Dan lari alit itu gadah manuk, manuknya mati.
Kalau Khalid itu disapa oleh baginda Nabi, ya Umar ma fa'alan nughair. Ngapa manowo kok mati nyapa? Kadang-kadang kita ini yang ngakunya sudah karkun 4 bulan. Pikir akhirat. Sampai anak kecil tuh nggak pernah ada guyonnya. Lihat anaknya beli ngaji, salat, wiridan. Kini Nabi nggak seperti itu, Pak, kepada anak kecil saya. Kepada istrinya, Masya Allah, nggak ada manusia yang sayangnya kepada istrinya melebihi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau makan dengan istrinya, guyon-guyon dengan istrinya. Kalau di rumah, kerjaan-kerjaan rumah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut bantu. Kadang-kadang kita niku target istri harus taat kepada suami, menjadikan suaminya raja. Bojone dadi ini babu to griya. Kan nyuci, kan masak, kan resik-resik omah, terus kan ngopeni Pak enek dalu, masyaallah. Jan ngene iki tiang-tiang wis boten bener belas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kepada istrinya. Sampai ada orang-orang Banu Arfidah. Orang-orang Banu Arfidah itu main drama perang-perangan di dalam masjid. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ikut nonton dengan baginda Nabi, dan dengan begitu mesranya Sayyidah Aisyah meletakkan dagunya di pundaknya Rasulullah SAW. Nate sampean ngeten niku, Pak. Mboten nate, bojone gila nih kali sampean. Rata wadus. Nah, coba bagaimana sayangnya Nabi kepada istri-istri beliau. Beliau lomba lari dengan istrinya. Sampai lebih dahsyat lagi, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan dengan para sahabatnya. Di tengah-tengah perjalanan Sayyidah Aisyah niku laporan, ya Rasulullah, kalung kula ical. Niki bawa jamaah ratusan bahkan ribuan orang. Istrinya laporan, kalungnya hilang. Kira-kira kalau kita jadi amir jamaah bagaimana? Hai istriku, jangan cinta dunia. Kalung regane piro to? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak. Jamaahnya dihentikan semuanya. Jamaahnya dihentikan semuanya. Karena mencari kalungnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dicari, nggak ketemu, sampai mau masuk waktu sholat. Sampai mau masuk waktu sholat itu belum ketemu. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah. Abu Bakar datang marah-marah kepada Sayyidah Aisyah. Hei, karemu piye to? Ini bahasa Arab nggih. Kalau nek enten mriki mboten paham jenengan. Suwen ini Sayyidah Aisyah. Tapi Sayyidah Aisyah diem aja karena Rasulullah SAW ada di pangkuannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai datang waktu sholat, airnya habis. Airnya habis, nggak bisa wudu. Wis tuwah lah ngamuk Sayyidina Abu Bakar. Ternyata barokahe mencari kalung tadi akhirnya diturunkan ayat tayamum. Maka jadi ngekrom istri itu kadang-kadang mendatangkan keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Tapi ngekromnya mangke, semangat ekrom bukan itikaf, repot. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Maka setelah pagi dilihat, ternyata kalungnya itu ditindai Sayyidah Aisyah sendiri. Ya baginda Nabi enggak marah. Terus bismillah. Begitulah sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayang kepada keluarganya, kepada putra-putranya, kepada putri-putrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini memahami siapa Nabi dengan sebenarnya, enggak mungkin kita tidak ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 perkara yang perlu kita wujudkan di dalam diri kita. Ridho punya Tuhan Allah, ridho punya agama Islam, ridho punya pimpinan baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari kita, ini kita usahakan ini, ngelatih 3 perkara ini. Bagaimana ridho kepada Allah, bagaimana ridho kepada Rasulullah, bagaimana ridho kepada Islam. Insyaallah hadirin mulia. Lah orang itu bagaimana biar belajar ridho kalau latihan berjuang. Orang itu kalau ridho dengan Islam, ridho dengan baginda Nabi, maka dia akan enteng berjuang, berangkat merjuangnya agama niku enteng. Kaya petani niku ridho dados petani. Suweneng dados petani. Akhire niku subuh mboten usah digugah, mboten usah dielingne, mboten usah diterangne ganjarane, soalnya tangi turu langsung nyekel pacul budal teng sawah. Karena napa? Karena sampun ridho. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar berjuang fisabilillah, belajar ridho kepada Allah, belajar ridho kepada Islam, belajar ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dimuliakan. Maka yang niat 4 bulan, 40 hari, silahkan daftarkan nama. Monggo. Pundi tas kene iki? Monggo. Monggo, Pak. Negeri Jauhrin, monggo. Mari jamaah sekalian, silahkan. Masya Allah. Masya Allah. Latihan mencintai baginda Nabi. Silahkan jamaah sekalian. Ke depan. Yang ke negeri jauh. Kita niat. Ya, kita niat. Diniati dulu. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Monggo. Silahkan insya Allah. Yang sudah ada tahapan di halaqah masing-masing, silahkan. 4 bulan, 40 hari, monggo. Negeri jauh, IPB itu tas kira. Berangkat itu mudi. Begitu musyawarahkan. Monggo. Yang penting niat rin, Pak. Nggih. Silakan jamaah sekalian. Niat terus daftar. Negeri jauh, IPB, insyaallah diniati hari ini jamaah sekalian, diniati. Monggo. Nanti berangkatnya dimusyawarahkan. Silakan. Monggo, Pak. Monggo. Taqabbalallah. Nggih. Mari ke depan. Nggih. Insyaallah sedaya nggih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia itu tidak lama. Dan dunia yang tidak lama ini sudah kita habiskan waktunya cukup lama. Sing sedelet niki maksudnya mun ajeng entek. Makanya sisa-sisa umur kita ini bagaimana kita gunakan sebaik-baiknya untuk membangun akhirat kita. Insyaallah dimulai. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.